IOG, JRC. Pos, dan juga Jersey. Iya, mereka punya wise decision di setiap momennya ya. Wise decision. Jadi setiap momennya yang akhirnya tuh mereka bisa finish lagi dan lagi di late game. Tapi ini dia, kalah hari kedua kita pada malam hari ini. Kira-kira akan ada berapa terjadi kan? Tapi kali ini kalau lihat MBR ternyata di Foundation kalau kalah hari yang sebelumnya mereka harus terlibat satu pertarungan di early phase, kali ini agak sedikit tenang. Namun ada beberapa tim juga yang mungkin akan terlibat sedikit pergesekan, sedikit aja. Dan kali ini ternyata bakal bertemu dengan DG. Satu orang Jambul sudah mengeluarkan utility-nya berupa time turner. Sudah mendapatkan info yang cukup jelas dan tentu ini menjadi lead untuk teman-teman dari MBR yang sudah berhasil memaksa satu orang dari DG mengeluarkan skillnya. Waduh, udah terpaksa mengeluarkan skillnya dari Jambul sendiri juga gue yakin belum menemukan medkit mungkin ya. Dengan cara satu ke Free Fire dari seorang DG kali ini mencoba untuk melakukan buy time ke arah seorang Jambul yes yang akhirnya berhasil melakukan medikasi, namun dari MBR Epsilon gak mau kehilangan momen, gua rasa langsung melakukan upaya rush maju ke arah tim DG, di mana mereka tadi merasa oke, kita udah coba hit satu playernya udah lumayan parah, tapi mereka nggak tahu ternyata Jambulnya udah reset lagi. Ini akan menjadi satu Mereka harus belajar dari pengalaman ya. Ya. Ketika mereka fight dari game sebelumnya di kalah hari juga, siapapun yang menang itu tiba-tiba ada satu tim yang coba untuk datang juga dan jadi third party. Dan kali ini mereka membuat fight di daerah Foundation juga menjadi cukup lama dan membuka kesempatan untuk tim lain juga menjadi third party lagi. Ya, dan kita lihat ini kali ini dari MBR ternyata mendengar dia mendengar omongan Skyla, karena mereka coba untuk lebih sabar lagi, narik mundur, coba mematangkan setup dulu sambil mencari lootingan tambahan. Mereka nggak mau nggak mau terburu-buru kayak game-game sebelumnya yang akhirnya jadi bumerang buat mereka. Itu dia, dan kali ini YNZ juga sudah mulai terkena damage dari Sense Shockwave yang sudah mulai diaktifkan. Dan tentunya ini menjadi satu hal yang cukup penting untuk kedua tim. Mereka harus melakukan memikirkan juga bergerak kemana, ngambil lootingan lagi di mana. Karena dua-duanya gue yakin Foundation itu walaupun terlihat besar tapi lootingannya gak banyak-banyak banget sih. Apalagi dibagi sama dua tim gitu. Iya, gak terlalu banyak untuk satu tim aja belum tentu mencukupi, apalagi buat dua tim gitu ya. Jadi teman-teman daripada tim MBR kali ini harus lebih bijak lagi lah ya untuk menentukan tempat mereka untuk bertarung seperti apa. Harus diperhitungkan sematang mungkin lah ya. Dan kali ini untungnya ternyata musuhnya yang tadi ketemu sama tim MBR nggak melanjutkan juga, tapi ini kita lihat ada Abax sendirian. Oh enggak, itu ada temannya di belakang ternyata ya. Harus menghadapi mantan teman-temannya tentunya. Dimana kita ada seorang Reva yang sudah mulai terpantau, namun Rasya pun sudah menerima beberapa peluru panas yang mungkin akan sedikit membuat Rasya mundur ke arah belakang, karena kalau kita lihat EVOS Divine lagi melakukan split positioning ya. Ya, dan kali ini Abax nggak mau buang waktu, dia bakal coba untuk melakukan commit ya ke arah depan, tapi seorang Reva masih cukup kuat untuk menahan pergerakan seorang Abax dan akhirnya berhasil ditumbangkan. 1 poin eliminasi seharusnya untuk teman-teman dari DG Esports. Sementara MBR yang sudah langsung dipantau oleh teman dari Galaxio Corvus kali ini, dan akhirnya MBR Epsilon berhasil ditumbangkan di posisi ke-12. Galaxio nggak butuh waktu yang lama dan mereka tidak mengeluarkan usaha yang terlalu berat untuk menumbangkan teman-teman dari MBR. Ya, effortnya nggak terlalu banyak ya tadi, karena dari positioning juga cukup baik dari teman-teman Galaxio, sehingga dari segi visionnya cukup luas juga, kebetulan ada yang lewat gitu kan. Untung aja tembakannya juga cukup on point. Akhirnya MBR Epsilon lagi dan lagi masih belum menunjukkan performa yang cukup maksimal di round kita kali ini. Ya, dan justru ini menjadi satu keuntungan untuk teman-teman dari Galaxio Corvus yang selalu menjadi third party di bagian dari map kalah hari ini. Dan kalau lihat 4 poin eliminasi menjadi satu hal yang sangat positif diberikan sama mereka di bagian early game. Tapi pergerakan mereka bakal bertemu dengan teman-teman dari Onyx yang sudah menunggu di daerah refinery, dan seorang Zek sudah memberikan 1 damage-nya ke arah depan. Haydans harus melakukan 1 medikasi terlebih dahulu, dan pembagian position dari Onyx cukup kuat dan siap menghadap siapapun yang coba masuk ke daerah refinery. Yes, dengan groundingnya cukup aman juga di area refinery. Kita lihat ada Haydans yang lagi dan lagi berhasil terpick off, langsung terjatuh begitu saja, dan Randy pun mulai menyusul. 1 confirm kill sudah didapatkan oleh teman-teman daripada tim Onyx Olympus, di mana ini akan menjadi momen harusnya space untuk teman-teman Onyx Olympus maju ke arah Galaxio. Kalau misalnya gue jadi Galaxio, gue coba tarik mundur karena mereka udah kehilangan satu membernya, 2 membernya, dan gak bagus kalau misalnya mereka nyamperin, apalagi dari Onyx Olympus sudah menguasai daerah refinery dengan cukup baik ya. Ya, dan kalau lo lihat kali ini, waduh, posisi duduknya Zek tuh beda dari yang lain ya, agak ngejauh gitu ya. Agak beda. Kenapa Zek, kamu lagi nggak baik-baik saja kah? Ayajak emang anaknya menyendiri gitu ya. Menyendiri banget ya anaknya. Banget. Oke. Introvert ya. Introvert ya Bun. Dan kali ini
Jual beli serangan sudah saling dilakukan oleh IOG dan juga Dragon Phoenix, di mana seorang Azriel Wow. berhasil mendapatkan 7 poin eliminasi dengan damage 1175. Wow, ini ending dari seorang Azriel nih. Ya mungkin Azriel bisa dapat 7 kill gara-gara dia makan donat dulu ya sebelum main. Tadi gua ketemu dia lagi makan donat dulu tuh. Mungkin itu boostingan semangatnya ya. Donat coklat, biasanya coklat tuh ningkatin mood. Kalau misalnya dia makan donat coklat kayaknya langsung killnya banyak. Apa ya? Next makan donat lagi kalau gitu Zril. Iya, coklatnya juga tambahin. Ya coklatnya tambahin yang banyak. Tapi kita lihat kali ini IOG nampaknya dengan posisi yang cukup mantap ya. Kita lihat cukup berdekatan dengan tim Dragon Phoenix. Dari seorang Azriel juga sudah mulai meningkatkan awareness-nya ke arah depan. Tapi nggak ada pergerakan. Ini udah dibahas tadi ya Mas Kayla. Tim-tim yang cukup kuat dan bermain secara objektif tentunya. Ada IOG yang coba untuk nahan. Mereka nggak ngeluarin tembakan sama sekali. Walaupun mereka tahu nih kayaknya di depan ada orang, tapi mereka nggak keluarin tembakan sama sekali. Iya, mereka nggak mau ngebuang resource mereka. Mereka juga tahu mereka masih berada di dalam zona selanjutnya. Lebih baik untuk ya udah simpen-simpen buat ke arah late juga. Apalagi kalau ternyata zonanya ke arah mereka, wah ini bakal lebih cuan lagi. Di lane sisi, lo bisa lihat beberapa tim sudah mulai memasuki daerah pertengahan dari zona selanjutnya. Bahkan teman-teman JRC yang punya drop zone di daerah Santa Catarina juga udah mulai bergerak secara perlahan, dan ini Kings masih dengan gameplay yang sama dengan yang sebelumnya. Mereka bakal coba masuk menggunakan harusnya launchpad yang berada di daerah selatan dan cukup mudah untuk mendekat sampai akhirnya mereka bisa dapatkan zona selanjutnya. Sementara Dragon Phoenix, seorang Ambot, berhasil dapetin 1 poin eliminasi. Waduh, ini tempo permainan yang sedikit menurun kali ini ya bisa gue bilang, karena masih ada 11 tim. Kalau untuk ukuran kalah hari di menit ke-7 kayak gini mungkin ini lumayan pasif, tapi kita mendengar adanya suara-suara yang menandakan bahwa mungkin zona akan bergerak sebentar lagi, menandakan semua tim apalagi dari Kings tadi yang udah kita lihat di arah ujung map mungkin harus segera melakukan rotasi ke checkpoint selanjutnya. Sementara DG yang tadi sempat lumayan bersusah payah gitu kan melakukan fight demi fight, akhirnya hanya memilih untuk bermain secara aman aja di bibir-bibir circle, nggak mau terlalu main ke arah tengah. Apalagi kita lihat mereka mau bergerak ke arah foundation, di mana udah ada Galaxio, stepnya udah kedengeran harusnya. Ada satu tembakan yang sudah mulai dibuka kah, dan dari seorang Sueb satu respon keluar cukup baik. Satu respon juga wall dari teman-teman tim DG, satu flash first dilemparkan ke arah depan, mendelay pergerakan teman-teman daripada tim Galaxio. Andri Q bakal coba muter dikit sih harusnya ke arah kanan, karena mereka yakin dengan posisi mereka ada di bawah itu pasti akan ada satu orang yang melakukan upaya flanking terhadap mereka ya. Yes, dan akhirnya pembagian posisi yang mereka miliki sekarang berhasil dengan cukup baik. Karena Galaxio-nya sendiri gak bakal mencoba untuk melakukan commit ke daerah bawah. Sementara itu DG Esports harus memutar otak gimana caranya mereka bisa masuk ke dalam zona selanjutnya, karena di depan mereka udah aware ada teman-teman dari Galaxio tadi ya. Iya ya, udah saling dengar satu sama lain, bahkan mereka udah saling buka glue wall juga ya. Jadi mereka udah saling tahu keberadaan, tapi mereka melanjutin pertempurannya. Mereka lebih memilih untuk ya udah kita jalan aja, dan bahkan dari tim DG memutar lumayan jauh. Mereka benar-benar pengen amanin placement point sih gua rasa, karena di round sebelumnya placement mereka nggak gitu bagus gitu kan. Jadi mereka pengen coba untuk masuk ke arah late game, dan itu mungkin akan menjadi bagus kalau misalnya mereka niat muter sejauh itu ya. Wah, dan kita bisa menyaksikan juga hasil pertandingan dari match yang sudah kita jalani. Esports Divine masih memimpin. Gua kira tadi udah mulai kepotong poinnya, tapi ternyata malah makin jauh ya, Bun. Masih jauh juga gap poinnya ya ke posisi kedua, tapi yang sayang adalah Iko didorong ke bawah ya. Dijorokin ya Dijorokin ya. sama teman-teman Ses Alphaing dan juga betul. JRC Aphrodite. Ini Ses Alphaing sama JRC Aphrodite kayaknya emang hobinya menyamakan skor ya. Menyamakan skor, emang mereka best friend ya. Iya, best friend banget, Best friend bestie banget, mereka nih. bestie, sampai poin aja harus sama gitu kan. Itu dia. Ini dia dari GRC dan ada juga dari tim Kings, di mana dari seorang T-Rex. Satu tembakan sudah mulai dibuka, masuk ke medan darurat. Ada orang, tembakan ternyata tidak menyelamatkan. Dari seorang Rev pun berhasil terjatuh. Rehan coba untuk ada gol yang dibuka dari area belakang. Ada backstabbing yang cukup cantik dilakukan, tapi Ray pun ternyata tidak, di mana kita lihat Bara mencoba satu peruntungannya, tapi ternyata ada T-Rex yang cukup aware, satu tembakan masuk. Jojo coba untuk melakukan payback, tapi dengan sangat cepat tim Kings ternyata harus dilululantakan di posisi ke-11 Bung Skella. Saudara Esports once again berhasil memenangkan fight mereka di zona kedua kali ini dengan 3 poin eliminasi, dan tentunya bantuan dari teman-teman Onyx juga ya. Iya, Onyx nembakin ke arah Kings, yang ngebuat Kings itu sedikit kaget juga karena memang posisinya mereka lagi fokus ke arah Ses, dan berhasil di take down salah satu playernya oleh teman-teman dari Onyx. Dan kali ini
Circle-nya agak-agak sedikit bermasalah kayaknya ya. Ini ada masalah apa gitu? Ada masalah apa boleh cerita mungkin Circle next time ya karena tiba-tiba bouncingnya cukup tidak adil langsung masuk ke kiri map gitu Gak kan. bakal cerita sama lu. Sama siapa dong? Karena circle-nya beda sama circle lu. Oh, join Circle Kak. Hihi. Gak boleh ya. Ya buat kalian yang kalau lagi fight bawa-bawa circle tolong dikurang-kurangin ya. Oh, kurangin. Kurang-kurangin. Dan kali ini POV dari Galaxio Corvus yang sudah berhasil mendapatkan 4 poin eliminasinya. Island of Gods yang sudah berhasil berada di dalam zona selanjutnya, kedatangan tamu baru yaitu Rasya. Dan juga seorang Bion yang sudah berhasil mendekat ke arah mereka. Hati-hati di bawah ada Abax yang nggak tahu udah ketahuan apa belum posisinya oleh teman-teman daripada tim IOG yang kelihatan cuma Rasya sama Bion aja. Tapi Rasya sayang sekali harus langsung dijatuhkan begitu saja oleh seorang Lord yang benar-benar pengen menunjukkan kalau dirinya Lord. Tapi kita lihat satu ledakan akan meluncur ke arah seorang Bion. Oh enggak, ternyata terlalu jauh jaraknya ya. Tapi nggak masalah, satu percobaan yang cukup baik dari seorang Azriel. Masih mampu dihalau juga harusnya oleh teman-teman daripada tim EVOS Divine kali ini. Ya, dan kali ini EVOS Divine juga sudah berhasil didapatkan 2 orangnya. Island of Gods berada di dalam zona selanjutnya dan mereka bermain dengan sangat efektif bisa gue bilang karena mereka nggak banyak bergerak. Mereka juga membagi vision mereka dengan teman-teman dari Dragon Phoenix dan kalau zonanya masih ada di posisi mereka, mereka punya resource yang sangat cukup untuk menjamu siapapun yang mendekat ke arah mereka. Iya pasti masih punya resource sangat cukup banget, apalagi dengan posisi yang cukup enak itu bisa mematahkan rotasi daripada musuhnya. Tapi di sini Aura Ignite coba untuk mematahkan rotasi daripada teman-teman tim SES, padahal mereka harus dipatahin rotasinya, tapi mereka yang maju duluan gitu kan. Ya. Cukup berani, coba memanfaatkan tenda darurat dan beberapa glual yang mereka miliki. Harusnya Jojo, oh my god, Jojo harus terjatuh dari sisi lain, itu bukan dari tim Aura Ignite, tembakannya dari teman-teman tim Dranix ternyata. Yes, dari arah belakang berhasil di take down, tapi tentunya Aura juga sudah aware akan hal tersebut. Jojo juga masih bakal coba untuk dilakukan reviving terlebih dahulu. Membagi 3 visionnya ke arah 3 yang berbeda. Kali ini ada Onyx dan juga Ses yang berhadapan dengan Aura Ignite yang lagi coba masuk ke daerah pertahanan mereka. Yes, lagi coba untuk masuk ke daerah pertahanan mereka, sementara dari seorang Guns coba untuk mencari sedikit celah dari sisi kanan ke arah tim SES Alpha Inc. Di mana seorang diri akan terdengar dari beberapa player, tapi Mario ternyata harus terjatuh begitu saja dengan satu tembakan yang cukup panas dari seorang Ray. Sementara dari Eki kali ini berlindung di balik satu gol, ada Tayo di depan, coba untuk memberikan sedikit treatment gun kepada pemain, namun di belakang sudah mulai menghantui. Mau nggak mau, teman-teman daripada tim JRC harus langsung maju ke arah depan, walaupun di depan udah ada tim SES. Coba putar ke kiri, hati-hati Lim, di depan ada satu player yang siap untuk menunggu dirimu. Tapi satu granat coba dilemparkan ke arah depan, apakah akan connect? Enggak, ternyata hanya sebagai bentuk distraksi aja karena Limnya mau coba untuk rotasi ke arah yang ke arah depan gitu. Jadi dia nggak mau ngelawan si Tayo, tapi dia mau coba kasih distraksi aja. Satu pengecekan dengan flash freeze yang cukup baik dari seorang Lim. Dia nggak mau terburu-buru untuk maju karena dia tahu ada orang tadi di sana ya. Ya, dan kali ini gue ngeliat ada satu orang yang langsung terbang ke arah belakang itu si Swap. Swap, lu datang dari mana men? Tadi dia pakai yang namanya launchpad dan tiba-tiba berada di belakang seorang Lim dan kawan-kawan nih. Iya, tiba-tiba hadir di sana ya, nggak ada angin, nggak ada hujan. Tapi dari Sueb, walaupun dia tiba-tiba datang, nggak ada angin, nggak ada hujan, ini dia nggak bisa jalan kemana-mana Pak. Dia sendirian gitu kan. Kamu tidak bisa kabur dari takdirmu, nah. Tidak bisa. Itu lihat di depan ada berapa tim. Semua tim yang di depan tuh udah lagi siap buat perang, lu datang sendirian dari antah berantah gitu kan. Digigit zona pula sekarang. Ini Swap kayak udah jatuh tertimpa zona ya. Udah jatuh tertimpa zona, bukan tertimpa tangga ya. Bukan. Karena dia jatuh, dia yang tiba di situ, tiba-tiba ada zona juga. Tayo sih sebenarnya juga nggak dapetin momen yang bagus kali ini karena dengan resource yang cukup minim dia sendirian. Tapi kita lihat dari seorang Lim ternyata masih mampu untuk memberikan high pressure terhadap teman-teman daripada tim SES Alpha Inc. Gerak dikit ini Tayo bakal ketemu, harusnya bakal dan sayang sekali Onyx Olympus akan finish di posisi ke-10. Wow, di menit ke-14 masih ada 8 tim karena Galaxio pun harus dipulangkan di posisi ke-9, Bung Sela. Ya, dan hasil dari gameplay yang cukup pasif di game sebelumnya akhirnya semua tim mencoba untuk melakukan hal yang sama juga dan akhirnya pada zona sekecil ini sudah hanya tersisa 8 tim ini cukup banyak gitu. Sudah berhasil di take down dari kejauhan dari seorang Granix. Sudah berhasil menumbangkan lawannya satu persatu. 8 poin eliminasi sudah mulai didapatkan dan kali ini quadra kill dan triple kill sudah berhasil disecure oleh seorang Suzana. There is no more Aura Ignite karena mereka berhasil ditumbangkan di posisi ke-7. Hanya Dranix yang berada di zona
gimana selanjutnya kali ini Julia? Susana, apakah kamu habis makan bunga? Karena kamu kita lihat tadi ada beberapa tembakan yang benar-benar terus-terusan menghujani musuhnya dengan adanya backup Skyler juga yang akhirnya memperluas pandangan dari seorang Susana. Ada apa Anda mengamuk pada hari ini ya dengan posisi yang sangat enak tentunya. Kali ini di sisi lain kita lihat dari IOG udah memantau ada zona di belakang mereka, mau gak mau mereka harus turun. Namun di sisi lain dari seorang Bank pun harus berhasil terculik itu saja. Sementara dari Jafra harus menjadi makanan dari seorang Dul. Sementara Lord berhasil menjatuhkan satu player lagi dari TPG dan Island of Gas. Ternyata harus tumbang di tangan DG Esports. Yes, dan kali ini menyisakan 5 orang. Ada Iko, Dranix dan juga Ipos yang masih bertahan. DG masih ada 1 orang dan mulai digigit oleh Zona lagi dan lagi. Dranix masih cukup kuat. Menahan pergerakan dari segala arah dan kali ini target mereka adalah teman-teman dari Iko Esports. Tembakan demi tembakan sudah dikeluarkan. Ambot masih coba untuk melakukan spamming ke arah teman-teman dari Iko. Evos Beyond sendirian masih coba untuk bergerak masuk ke daerah dalam. Dude sudah cukup sekarat, masih bisa bertahan. Time turner diaktifkan dan Beyond udah mulai terdeteksi pergerakannya Lim. Dan juga seorang Surya bakal menjadi target selanjutnya. 13 poin eliminasi Julia. Aduh, mapping dari Dranix sih keren banget ya. Mereka bisa sampai di circle terakhir dengan posisi yang semantap itu. Semua tim dari segala arah mereka setupnya melebar dan fokus mereka terbagi ke segala arah dan cukup efektif. Tapi ada satu granat dari seorang Susana. Connect ke arah seorang Kiba. 3 tim tersisa, granat balasan dari Dudes. Apakah akan connect terhadap teman-teman daripada tim Dranix? Ada satu respon global yang cukup legit daripada seorang Mal. Cekatan sekali Mal kali ini. Cekatan dari seorang Dudes. Tidak semudah itu menembus teman-teman daripada tim Dragon Phoenix, Kayla. DRC once again made it to the top 3, man. Ini masih ada seorang Eki yang masih coba bertahan. Dan kali ini Iko bakal memaksa teman-teman dari Dranix turun ke daerah bawah dan coba untuk, atau ini bakal menjadi satu adu meditasi. Bisa jadi JRC sudah mulai ketahuan posisinya oleh teman-teman dari Iko. Dus coba menghujani peluru ke arah seorang JRC. Eki yang bakal melakukan meditasi. Bakal dihujani pelurunya. Kiba sudah berhasil ditumbangkan, tapi satu pergerakan yang sangat luar biasa dari seorang Thanos. Menyisakan 1 lawan 1 dan akhirnya apakah ini Buya untuk Dranix? JRC! Hampir, hampir. Oh my god. Gua kira, aduh maaf nih ketawa gua, itu lucu banget momennya bro. Ini yang fight siapa sama siapa, yang Buyanya siapa gitu kan? Itu gulung medkit terus gitu kan. Wow, CRC, congratulations. Buya berhasil kalian dapatkan di round ke-6 kita pada malam hari ini. Itu sengit banget bro. Kita lihat Ambot ya, gulung-gulung. Enggak, gue terus. udah ngepredik ke satu orang Dranix yang lagi coba untuk melakukan medikasi kan. Oh Iya. kayaknya dia nih, karena yang Iya. lain lagi pada sibuk. Tapi ternyata karena memang pandangan dari teman-teman Iko dan juga Dranix lagi sibuk satu sama lain. Malah kesempatan ini dimanfaatkan sama JRC untuk melakukan medikasi terlebih dahulu. Iya ya di Dari bawah. awal gitu. Iya. Sampai akhirnya health point-nya masih leading dan akhirnya mereka bisa dapetin Buya. Ya cosplay jadi zona ya dia. Cosplay jadi zona. Cosplay jadi rumah sakit. Jadi rumah sakit karena medkitan dan bahkan gue nyangka dia yang di atas yang bakalan buya gitu. Ambot ya tadi dia lagi gulung-gulung. Iya, Ambot lagi gulung-gulung kan. Tapi yang di bawah lagi ricu, dia santai di atas. Taunya ternyata di bawah juga lebih santai lagi bisa gulung medkit dengan respon yang cukup cepat. Eki gua ini sih gak expect ternyata Eki bisa tahan selama Gue itu. tuh tadi sampai speechless karena pas gue ngeliat ke daerah belakang siapa nih yang eliminated gitu kan. Kok yang nyala cuma JRC, masa JRC yang Buya? Padahal kan sebelumnya Iya. Iko itu kan emang lagi fokusnya ke arah JRC. Ada satu orang yang dibalik wall dan dihajar sama mereka kan. Iya. Tapi pandangannya beralih ketika Susana. Dragon Phoenix itu memutuskan untuk turun ke daerah bawah. Iya, Langsung balik tuh badannya. Iya, betul. Ternyata si Dragon Phoenix secara perlahan masuk ke dalam zona sampai akhirnya mulai digigit tapi udah medikasi terlebih dahulu. Iya, padahal kalau misalnya kita ngomongin tentang yang di atas turun ke bawah, harusnya yang lebih siap tembak yang di bawah. Ya. Tapi tadi dari Dudes-nya juga lagi fokus ke arah seorang Eki. Cuman dari belakang Susana udah ngasih satu tembakan, akhirnya Dudes memecah fokus dia. Ya udah kita ke Dragon Phoenix dulu karena yang di bawah cuma satu. Yang satu. satu yang Buya. Anda ini Dari mitos jadi ini ya, jadi apa? motivasi. Jadi motivasi dan jadi jimat kayaknya buat Mario. Waduh. Waduh. Ngomongin masalah jimat tentunya kita bakal lihat highlight dari 2 game yang baru berjalan. So Survivors silakan.
Survivor, ketemu lagi bersama saya Surya Dharma tentunya di panel caster analis. Setelah break tadi kita 2 round lagi berhasil diselesaikan oleh GRC mendapatkan buya mereka. Luar biasa sekali untuk di round kelimanya tadi kita melihat seorang Lim. Aku tadi memantau ya dan melihat seorang Lim itu memang bebas atau tidak terdetek sama sekali oleh 3 tim yang berada di depan dia. Aku sempat melihat Lim itu pelan-pelan masuk ke dalam pertempuran 3 tim berada di depan. Dia ngepron, dia manfaatin di situ ada satu kendaraan yang bekas terbakar dan akhirnya dia bisa menculik satu player EVOS yang di depan melakukan fight sampai dengan dia harus survive 1 lawan 1 dan berhasil dimenangkan oleh seorang Lim. Bukan hanya itu aja, di round ke-6 tadi kita melihat lagi nih GRC Aphrodite, giliran Eki yang harus bisa bertahan sendirian di late game. Masih ada 2 tim lainnya melakukan fight dan Eki pun tidak aman posisinya. Dia sudah ketahuan posisinya dan juga dia berada di luar circle yang tentunya dia bakalan berkurang. Apalagi zona menjelang late game itu sudah sangat pedih sekali dan ternyata berhasil GRC Aphrodite 2 buyah berturut mereka dapatkan dan setidaknya dari 2 round yang mereka dapatkan buyah ini membuat poin mereka setidaknya mendongkrak berada pelan-pelan naik ke atas, mungkin saja bisa bersaing dengan poinnya dari tim EVOS Divine. Tapi kalau ngomongin poin-poinan ini ada 2 tim dari 6 round yang sudah dimainkan tadi, mereka sangat minim sekali perolehan poinnya, yaitu ada tim MBR Epsilon juga Galaxio Corvus yang mana mereka sejauh ini belum tembus 30 poin dari 6 round ya. 6 round yang sudah dimainkan belum sampai dengan 30 poin. Tentunya sisa 2 round lagi akan sulit bagi mereka. Mungkin kalau tim itu biasanya ada target per day, mereka harus minimal 90 poin kah mungkin saat ini karena sudah 8 round dimainkan di satu day-nya. Tapi kalau kita ngelihat dari story juga 6 round dimainkan, memang 2 tim ini lebih banyak tusunnya kalau kita lihat ya, kayak MBR Epsilon juga Galaxio Corvus ya. Semoga saja nih 2 round selanjutnya mereka bisa pelan-pelan memperbaiki atau mungkin naik ke atas lah dikit-dikit. Karena ini masih hari pertama, mereka butuh boostingan mental juga, apalagi 2 tim ini ya baru MBR-nya baru kembali lagi ke divisi 1 ini. Sebentar lagi kita bakal masuk ke round terakhir ya, round 7 dan 8. Dan kalian wajib dukung tim jagoan kalian. Dan silakan caster. Yeah, ini dia masuk roll. Emang seru diajak ngapain aja, diajak game seru. Masuk roll. Kulineran juga seru. Main musik lebih seru. Roll kacang bersalut dengan rasa khas Indonesia. Seru renyahnya banyak pilihan rasanya. Hari lo jadi lebih seru bareng Masuk Roll. Sukro jadi lebih seru.